Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendri, NIM 1801839 Yakni di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses pertemuan ke-13 basis data Senin 13.30. Nah, di sini perintahnya yakni buatlah sebuah aplikasi website PHP. Berarti PHP ini bahasa pemrogramannya. Jadi website yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Aplikasi memiliki sistem CRUD, create, add, dan delete. Nah, di sini sudah ada, yakni ada penjualan dan entitas pada penjualannya beserta atributnya ada di bawah seperti ID barang, nama barang, stok, harga, dan segala macam. Oke, kita lanjut. Kita buka Sublime. Untuk saat ini saya menggunakan framework Laravel, yakni mana framework yang sangat mensupport bahasa pemrograman PHP yang diminta pada Postgres tersebut. Oke, kita lanjut aja. Untuk sebelumnya saya sudah membuatkan sebuah tabel penjualan ini. Kita lihat di PHP admin-nya. Nah, dan di sini sudah ada isinya, yakni saya menggunakan testing sebelumnya. Sudah saya uji coba buat untuk menampilkan sistem CRUD-nya. Oke, kita lanjut. Untuk run si Laravel-nya ini, ya ini caranya sebagai berikut. Nama foldernya belajar CRUD. Nah, di sini kita memakaikan yakni namanya artisan PHP artisan search. Perintah ini untuk menjalankan si PHP karena PHP juga uniknya si framework Laravel ini dia memiliki sebuah server. Jadi misalnya kita localhost 8.000 terus penjualan. Nah, untuk pada proses pertemuan 13 ini, yakni untuk backend-nya saya menggunakan framework Laravel dan ditambahin lagi saya menggunakan Bootstrap yang mana lagi trending populer lah pada saat ini. Nah, bisa dilihat. Mungkin sebelum penjelasan shortcutnya, alangkah lebih baiknya lebih bagusnya saya istilahnya mendemokannya dulu. Misalnya saya sebagai admin, biasanya CRUD ini sering dipakai buat admin. Misalnya mau menambahkan data penjualan, nah di sini kan nama barang, stok, harga jual, nama supply, atributnya sama, ya, nggak ada bedanya. Oke, kita kembali lagi, misalnya namanya minuman, stoknya 10, misalnya harga belinya 1000, kita jual menjadi 5000. Nama suppliernya misalnya Diki. Oke, kita submit. Nah, di sini maka terdapat notifikasi yang mana ini juga merupakan bagian dari Bootstrap. Oke. Data minuman oke sudah tampil. Minuman stok 10, harga beli 1000, harga jual 5000, nama supplier Diki. Kita coba edit. Tadi disuruh kita perintahkan create, berarti kita membuat. Kita udah ngebuat si data minuman, terus ada lagi perintahnya read, berarti membaca. Berarti kita sudah menampilkannya, kita telah membaca si hasil create tadi. Dan ada namanya update ini bisa dikatakan
Di sini saya membuat fiturnya edit. Edit misalnya minuman, uh, boleh sah, boleh sah. Jangan deh, minuman misalnya minuman Coca-Cola, cola, eh gimana? Misalnya minuman air mineral, mineral. Kita ubah misalnya ini mau ubah 50 stoknya, harganya misalnya. Ini enggak seharusnya diubah semua, tapi kita sesuai keinginan kita aja mau ubahnya di bagian mana. Terus kita update, dan di sini juga terdapat notifikasi bahwa datanya berhasil diupdate. Nah, nih, jadi kembali ke read, lagi kita membaca data yang telah kita update. 5.000 tiki sesuai yang kita ubah tadi. Jadi datanya sudah mengalami update. Data yang awalnya minuman, terus kita ubah namanya jadi air mineral. Dengan stoknya tadi 10, kita ubah jadi 50. Nah, di sini ada juga kan, kita sudah melakukan create, read, update, dan langkah terakhirnya ada delete. Nah, untuk di database-nya itu juga terupdate. Nah, ya, ketika kita melakukan delete, maka sebelumnya dia memunculkan notifikasi dulu, karena yakin misalnya data ini mau dihapus. Kalau yakin ya udah nanti hapus. Nah, gitu. Misalnya kita delete, terus ya kan yakin mau dihapus, terus kita oke. Nah, datanya sudah terhapus. Kita coba lagi, delete lagi yang korek api ini, delete. Oke, datanya terhapus. Coba kita lihat di penjualannya. Oke, berarti untuk sistem CRUD, read, update, dan delete ini sudah sangat berfungsi. Yang mana sini saya menggunakan dua tampilan. Dan ini tampilan utama ya, buat read-nya si data, terus sama si yang edit ya. Oke, nah baiklah, selanjutnya kita langsung menuju ke program ya. Seperti biasa, kita harus mengkoneksikan ke database-nya si ini, belajar CRUD, si tabel, si nama database-nya belajar CRUD. Nah, biasanya kalau di Laravel seperti sama biasanya dengan PHP biasanya ya. Kalau misalnya PHP murni tanpa framework, PHP natif atau segala macam yang kita bikin rangkai tanpa framework. Nah, biasanya kan kalau di PHP biasanya kita harus mengkoneksikan juga sama. Cuma di sini kalau di sana apa namanya tuh, kalau di sini kita udah disediain. Jadi MySQL, DB koneksi seperti biasanya SQL-nya. Koneksinya MySQL, hostnya dua ini sekian 127, portnya ini, nama database-nya DB database, belajar root, username-nya root, password-nya null karena kita menggunakan PHP MyAdmin. Biasanya default. Kalau nggak diisi password-nya berarti default gitu. Sama hal seperti PHP biasa, misalnya connect sama dengan MySQL, connect ntar taruh SQL-nya, connect nama koneksi segala macam. Nah, sama halnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di bagian penghubungan database-nya sudah oke. Nah, di sini yakni kita langkah pertamanya, kalau di Laravel, kalau tidak dideklarasiin si tabel, maka ia akan membaca di sini tabelnya penjualan. Nah, kalau tidak dideklarasikan nanti dia akan membaca penjualan, ada S-nya.
karena Laravel ini berbasis bahasa Inggris. Nah, kita lihat di modelnya nih. Kita deklarasikan dulu dengan menggunakan product table penjualan, terus kita deklarasi filenya dengan menggunakan variable yang nama sesuai dengan file-file yang ada di pada di atribut database-nya. Nah, seperti ini. Tambah barang, stok, harga beli jual. Nah, tidak ada bedanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Selain di model, biasanya ini ada di control role. Nah, model buat si misalnya kalau di Laravel model ini berfungsi sebagai buat si database-nya lah. Nah, itu. Nanti kalau udah many to many, one to one, nanti ada belongs to as many. Nah, nanti eksekusinya di model ini. Nah, di sini juga ada controller. Controller ini di Laravel ia sebagai penghubung antara model sama si rootnya. Nah, analoginya misalnya logikanya logik programnya ya udah kita eksekusinya di sini. Nah, analoginya aja. Nah, untuk si create create nah untuk si apa namanya, kita kembali lagi yang awal create. Nah, di create di sini perintahnya seperti ini. Nah, kita panggil model penjualan yang di sini penjualan kita panggil datanya, masuklah ke sini, maka dibuat request all. Maka dia meminta request dari semua data return dan kembali dituju ke penjualan. Nah, ini merupakan rootnya apa? Root yang di URL yang ini. Nah, jualan with ketika sukses maka data berhasil dihapus. Maksudnya ketika diinputkan sukses maka datanya berhasil maka dia akan menampilkan ini kata-kata ini. Selanjutnya ada read. Nah, ini readnya. Ini data penjualan dan kita bikin kayak variable penampung data penjualan. Terus masuk ke database-nya tadi. Terus penjualan.index ini maksudnya ini penjualan, folder penjualan, terus filenya index. Nah, seperti ini. Resource view, ini folder penjualan, di dalamnya ada index. Nah, data penjualan kita data penjualan. Nah, kita panggil ini tadi ke sini, kita passing datanya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut lagi untuk edit ya. Create update. Nah, edit ini proses edit. Nah, kita passing datanya. Kita passing sama halnya sebelumnya. Ini rootnya. Jadi rootnya misalnya tadi kita terus edit. Nah, edit, kenapa tadi nggak bisa diambil edit? Karena kita ingin mengupdatekan sesuai request si ID. Nah, di sini kan ada parameter ID buat mancingin. Jadi penjualan di tabel penjualan di find dia akan mencari yang namanya ID. Nah, jadi karena kita tidak menulis ID maka font seperti tadi itu penjualan edit penjualan. Nah, ketika sudah maka kita update. Oh iya, saya sedikit lupa juga menjelaskan, misalnya ini es kelapa, nanti edit. Nah, data-data yang tadi yang di tabel tadi muncul. Jadi kita mau ubah apa? Nah, fungsinya di mana? Nah, di sini. Nah, sama seperti hal yang biasanya, misalnya find ID,
penjualan, update, request. Ini fungsi dari PHP semua, tapi konsep harus bisa menggunakan seperti ini, misalnya framework Laravel ini kan karena full dari PHP, maka kita harus pahamin dulu dasar-dasarnya PHP sama SQL serta PBO-nya PHP lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ketika selesai diupdate request file, dia meminta request update-nya. Jika berhasil, maka dia akan menampil ini. Terus ada delete juga, sama. Dia akan mencari ID dulu. ID mana, misalnya penjualan, dia find ID, dia mencari. Terus penjualan, delete penjualan. Maka ini fitur dari si Laravel. Jadi kita tidak perlu deklarasinya satu per satu ya. Jadi kita tulis penjualan, kita ke objek kan tuju ke delete. Ini asosiatif kalau dia array. Nah, maka sebelumnya sudah saya jelaskan, kalian harus pahamin dulu konsepnya ya. Delete penjualan, maka ketika berhasil pas ini diarahin begini. Nah, oke, kita lihat di controller sudah, maka kita dilihat di bagian routingnya. Nah, routingnya kalau di Laravel seperti ini. Seperti sudah saya jelaskan, buat nampil penjualan misalnya create, kita coba karena create. Nah, misalnya ingin penjualan create, dia akan membuat ini apa ini metodenya, metode buat kita functionnya lah. Create, lihat sini. Nah, function public function create ya. Oke, hal yang sama, edit juga, update sama delete juga. Nah, kita oh ya maaf, nah kita ambil update, delete, kita ambil datanya. Nah, di sini ada ID, buat ambil ini datanya ID. Oke, di model sama routing control sudah aman. Nah, lanjutnya lagi. Nah, ini di index, ini bootstrapnya. Sini saya tidak mendownload bootstrap, cuma hanya menggunakan CDN-nya aja karena ambil tidak mau pusing lah, tidak mau sekalian tidak mau memenuhi memorinya. Oke, seperti ini kondisi FS ya, ini merupakan fitur dari Laravel ya, ini engine. Nah, di Laravel juga ada namanya template engine, tapi saya tidak memakannya. Nah, session sukses ini akan memunculkan si ini yang tadi, misalnya session sukses. Nah, sukses dia akan nampilin ini sukses data yang ini tadi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita panggil kita data-data yang ada di database, dan kita mengulang perulangan data ketika ingin ditambah, diupdate, di delete, dan ngebacanya jadi versi yang terbaru, data yang terbaru gitu. Nah, ini merupakan si bootstrap semua nih. Oke, sama seperti biasanya, ini kan kita biasa menggunakan prop. Nah, kita mana menggunakan method post untuk mengirim data. Method post digunakan untuk mengirim si data karena datanya sudah dikumpulkan, kita kirim, maka kita menggunakan method post. Nah, ini merupakan fitur si autentifikasi lah si dari Laravel. Jadi dia menciptakan, jadi dia sudah mengamankan datanya. Oke, kita lanjut.
Oke. Nah, di sini sudah kita coba diedit. Eh, tadi ada yang tanya delete-nya di mana, delete-nya di mana sama datanya di mana ya tadi di indeks. Nih saya pakai ahref nih, edit, nah delete. Jadi tak tujuin linknya yang ini saya root nih, ya. Terus ada edit, hal yang sama. Kita juga menggunakan form yang mana sudah kita buat. Nah, cuma kita hanya ingin menampilkan si data yang ada tadi, jadi kita followingnya kita ambil datanya sebelumnya yang udah ada sesuai request si klik. Oke. Oh ya, di sini untuk tabelnya saya melakukan migration memanfaatkan fitur dari si Laravelnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai proses pertemuan ke-13 basis data. Mungkin cukup saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.